Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danis Topul, host kalian pada talk show series Guru Berbagi yang didukung oleh Next Gen of E, Wilmar Business Indonesia. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan aman. Kita juga mengikuti anjuran-anjuran yang telah ditetapkan supaya kita itu tetap sehat dan tetap aman itu juga. Karena bersama-sama lah kita bisa melewati masa-masa pandemik COVID-19 ini. Ya, banyak juga kita ketahui COVID-19 ini juga membuat kenormalan yang biasa kita lakukan itu sedikit berubah atau bahkan mungkin berubahnya sangat signifikan. Apalagi kalau kita yang bekerja di dalam suatu institusi pengajaran harus beradaptasi dari kenormalan kita saat berbagi dan mengajar itu bertatap muka secara langsung. Sekarang ini nggak bisa dilakukan dengan maksimal, sehingga kita harus menemukan keunikan cara mengajar, sehingga itu kita bisa menyampaikan materi kita itu dengan sebaik mungkin. Kita tahu juga tentunya di dalam mengajar ini ada suatu keunikan, yaitu human touch-nya kita atau sentuhan manusia itu saat kita berinteraksi sama siswa-siswa itu kan sangat diperlukan. Nah sekarang ini kan agak hilang itu, sehingga kita itu harus beradaptasi pada akhirnya, seperti itu. Tamu kita kali ini adalah seorang pengajar dari Kota Brastagi di SMA Swasta Masehi, Pak Irwansah Ginting. Selamat datang Pak, apa kabarnya Pak? Selamat pagi Pak, kabarnya puji Tuhan sehat. Bagus, alhamdulillah bagus Pak. Beserta juga dengan kita ini ada Pak Chandra Stumeyang, dia juga adalah seorang praktisi pendidikan di Kota Medan. Apa kabar Pak? Pagi Pak, baik Pak Dani, sehat-sehat di rumah ini. Ya, semoga semua kita dalam keadaan sehat ya. Amin Pak, amin. Ya memang seperti tadi pembukaan saya sendiri, pandemik COVID-19 ini ada keadaan di mana kemungkinan besar kita belum pernah kita rasakan sebelumnya ya. Apalagi di dalam masa kehidupan kita ini, kayaknya pandemik ini sesuatu yang luar biasa dampaknya ke seluruh dunia bahkan. Sehingga pada akhirnya kita perlu beradaptasi. Keadaan pandemik ini menjadi kayak seolah-olah kehidupan normal yang saat ini kita jalankan, yang mungkin banyak dikenal sebagai new normal, berubah kan seperti itu ya. Apalagi dari sisi pengajaran, ada suatu sense atau perasaan yang rada sedikit hilang nih. Nah, kira-kira kan juga pastinya metode dan interaksi kita dengan mahasiswa kan jadinya berubah. Nah, dalam keadaan ini mungkin kita coba sharing sedikit Pak, mungkin pengalaman Pak Irwansah selama pandemik ini, ada nggak Pak perubahan-perubahan di dalam pengajaran yang Bapak lakukan saat masa-masa COVID-19 ini? Iya, kalau Anda menghadapi masa pandemi seperti ini yang kita hadapi, jadi metode pembelajarannya itu bisa dikatakan antara mengena dan tidak mengena, di mana guru itu dituntut mengetahui teknologi, terus selalu aktif dalam memberikan pengajaran dalam menggunakan multimedia, dan guru lebih banyak sebenarnya kalau kita katakan antara mengenanya. Ya, guru bisa langsung berinteraksi dengan orang tua, di mana guru, kalau siswa ketika tugas sudah diberikan, maka siswa tidak membalas hasil tugasnya, maka guru itu menghubungi orang tua. Dan tidak mengenanya, materinya itu kadang tidak sesuai yang diharapkan guru itu. Iya. Terlalu khusus dia mata pelajaran eksakta. Mata pelajaran eksakta banyak, ya jauh sekali yang diharapkan guru itu. Jadi kendalanya banyak dari situ ya Pak. Ada apalagi pelajaran eksakta ya, mungkin hitungan atau kayak fisika, biologi dan sebagainya. Kayaknya itu yang paling susah ya. Iya, bahkan seharusnya ada praktikumnya. Pak Irwansah sendiri ngajar apa Pak? Saya ngajar agama Pak. Oh, agama ya. Apalagi ya itu tadi ya, maksudnya
sense kita dengan si siswa juga hilang kan, interaksi kita dengan si siswa gara-gara harus melewati suatu media tertentu, jadinya agak hilang ya dari situ ya. Itu yang susah. Iya Pak, karena kebetulan saya juga wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Yang bertugas itu salah satunya adalah mengevaluasi, menghubungi guru dan membuat laporan guru. Apa yang sudah dilakukan, apa kelemahannya, dan bagaimana target kurikulum itu yang harus disampaikan guru kepada siswa. Jadi guru itu ya salah satunya kendalanya seperti itu, dan satu lagi adalah masalah jaringan dan HP Android. Betul. Iya. Tadi menarik juga tadi Bapak bilang bahwa saya kalau misalnya ada tugas yang belum dikerjakan oleh si siswa, kita bisa hubungi orang tuanya gitu ya Pak ya? Iya, wali kelas langsung menghubungi. Itu juga. Berarti itu nomor kontak, Pak Dan, kalau saya mau boleh nanya sedikit, berarti nomor kontak yang ada di Bapak Ibu guru itu bukan hanya nomor siswanya ya Pak ya? Tidak Pak, ada wali kelas itu membuat grup. Membuat grup wali kelas dan guru ya. Kalau dengan adanya orang tua Pak, ini menarik kalau menurut saya. Dengan adanya orang tua, tingkat pemahaman atau tingkat interaksi si siswa itu sendiri jadinya bagaimana Pak? Apakah jadinya lebih serius karena wah aku rupanya ini orang tua saya juga mengawasi gitu kan? Atau sama aja atau gimana Pak? Iya, kalau kita prediksi itu kita belum bisa membuat presentasinya bagaimana, karena guru juga orang tua juga pernah melapor kepada ibu, kapan tugas anak saya dikoreksi, bagaimana sejauh kemampuannya gitu. Jadi kalau kita menggunakan beberapa metode, memang bisa dikatakan jauh lah seperti yang kita harapkan seharusnya. Dan kalau kita katakan orang tua memang pada masa pandemi ini lebih kompak dengan guru dan wali kelas, karena guru itu seandainya si A tidak mengerjakan tugas matematika, maka si guru matematika itu melaporkan ke wali kelas, Pak, Bu, tolong si Anu semalam tidak memberikan tugasnya, tolong sampaikan sama dia. Jadi wali kelas itu menyampaikan sama siswa, kalau tidak respon maka wali kelas itu menghubungi orang tua. Iya. Jadi memang ya Pak Dan ya, seperti yang kemarin ini saya pernah di interview mengenai masalah ini, sebenarnya ada satu yang harus kita syukuri dalam tanda kutip ya, terkait pandemi ini membuat memang guru dan orang tua itu menjadi lebih dekat. Nah ini artinya jangan sampai kita sia-siakan hal yang baik dari pandemi, kedekatan guru dengan orang tua yang sudah terjalin saat ini benefit yang udah terlalu mahal pandemi alami, maunya ada benefit lah ya, artinya relationship antara guru dan orang tua yang sebenarnya adalah faktor paling kunci dalam keberhasilan pembelajaran, ini harus kita jaga ini modal baik. Setuju Pak. Kita rasakan sendiri kan kalau misalnya ya di dalam rumah sendiri kan kita jadinya serasa juga lebih dekat dengan orang-orang rumah gitu kan. Memang ada blessing in disguise lah, walaupun memang pandemi ini seluruh dunia kita rasakannya gitu kan. Cuman kita juga pada akhirnya bisa ada positif lah sebenarnya yang bisa kita dapatkan dari pandemi ini seperti itu. Di dalam, mungkin saya sambung ya Pak ya. Iya boleh. Di dalam pengajaran sendiri, kebetulan memang di Politeknik Bill Martinus Indonesia juga kami melakukan hal yang sama, menggunakan multimedia gitu. Memang juga masih banyak kendala, apalagi bukan hanya dari segi si mahasiswa atau si dosen sendiri, karena kan masalah jaringan ini juga dan juga platform atau media-media yang kita gunakan kan bermacam-macam kan gitu kan. Kalau dari pengalaman Bapak sendiri dalam hal pengajaran itu paling enaknya itu menggunakan apa Pak? Atau supaya materi itu bisa sampai kepada si siswa itu jauh lebih efektif,
ada nggak kayak trik-trik tertentu yang Bapak bisa gunakan sehingga si siswa itu bisa lebih efektif dalam hal pengajaran ini, belajar mengajar? Iya, kita kan belajarnya itu berdasarkan roster pembelajaran. Roster pembelajaran pernah juga diusulkan itu per hari itu mata pelajaran A, B, C. Jadi biar kita lebih maksimal efisien, kalau dalam pembelajaran seperti yang sudah disarankan itu kan banyak memberikan tugas. Jadi kami tetap memberikan materi. Contoh hari Senin kelas 10 IPA 1 jam pertama kedua itu adalah fisika. Hari Selasa juga adalah fisika jam 3-4 misalnya. Jadi guru fisika itu hari Senin itu dia menggunakan PowerPoint berdasarkan menggunakan audio. Jadi guru itu langsung berinteraksi. Jadi memberikan materi kepada siswa, dan ketika selesai audionya dalam PowerPoint itu, maka langsung ditanya, adakah pertanyaan? Ada pertanyaan. Jadi hari Selasa langsung dikasih kuis. Dikasih kuis. Baru minggu depan kita kasih bagaimana pemahamannya, tugasnya sampai di mana gitu. Oh, luar biasa. Berarti memang sudah di-set ya Pak, roster-rosternya tertentu ya? Mengikuti tetap jadwal. Kita tidak pembelajaran seperti biasa. Oh, oke. Ya. Tapi dilakukan itu dari sepanjang hari itu sampai nunggu kuis besoknya ya Pak ya? Iya, jadi hari Senin tadi tidak. Gimana Pak? Iya, hari Senin itu gurunya memberikan materi. Jadi hari Selasa guru memberikan kuis. Oh iya. Kuisnya melalui apa? Jadi Pak? kuisnya bisa melalui Google Classroom atau melalui grup kelas. Jadi siapa yang cepat dia yang langsung WA pribadi. Jadi di tempat Bapak Google Classroom itu udah semacam sebuah kebiasaan sampai ke tingkat siswa Pak? Sampai sekarang ini setelah pandemi ini kita sudah menggunakan Google Classroom Pak. Kebanyakan guru kita menggunakan Google Classroom, dan kalau menggunakan Zoom ini ada beberapa guru itu khusus eksakta karena waktunya juga ya dibatasi. Jadi beberapa guru dalam materi tertentu menggunakan meeting. Pak Dan, sebentar saya mau tanya juga ya Pak Dan. Ini tipikal siswanya sampai, kalau saya bayangkan Kota Brastagi Pak, kira-kira sampai mana itu Pak? Persebaran siswa-siswa orang Bapak ya Pak? Oh, siswa kita tersebar Pak. Ada mulai dari Tapanuli Pak. Ada yang dari Sidikalang, ada dari Samosir, ada yang dari Deli Serdang, Pancur Batu, macam-macam Pak. Dan mereka semua siap menggunakan Google Classroom dan juga Zoom atau online meeting kayak gini Pak? Itulah salah satu kendala Pak. Ada beberapa di Tanah Karo sendiri jaringan itu susah. Jadi guru yang menggunakan WA pribadi. Guru yang menggunakan dalam Google Classroom itu kan ada absensi. Atau dalam itu ada absensi siapa yang hadir. Kalau mereka tidak hadir, nanti di WA ini materinya. Dan guru siswa itu juga, iya. Saya cukup exciting juga ini Pak Dan dengan sekolahnya Pak Irwansyah. Ini cukup, artinya bahkan beberapa kampus ya dan juga sekolah-sekolah di Medan bisa saya rasakan nggak sesiap ini gitu loh. Artinya Google Classroom dimiliki siswa, kita memang nggak mengelaborasi jumlah kepemilikan akun Google Classroom atau keterlibatan dalam kelas online, tapi ini hal yang sangat menjanjikan. Artinya kalau ya kita tentu berharap pandeminya segera berlalu ya, tetapi kalau ini misalnya agak berlanjut, sepertinya sekolahnya Pak Irwansyah ini cukup siap ini kalau begini menghadapi sesuatu yang baru kan ya. Jadinya nggak kaget gitu, apalagi kan di zaman sekarang digitalisasi itu menjadi apa ya, mungkin suatu keharusan yang mungkin harus kita pahami bersama-sama gitu kan. Tapi dengan saya juga
cukup kaget sebenarnya. Wah, rupanya di Kota Brastagi sendiri di SMA swasta Masehi ini sudah siap gitu dalam menghadapi situasi-situasi seperti ini gitu. Ini pasti juga kalau saya sebagai praktisi pendidikan melihat ini nggak mungkin lepas dari peran guru yang aktif. Karena di sana critical point-nya, artinya dari sekolah juga merancang. Saya nanti Pak Dhani mungkin bisa menggali Pak Irwansyah mengenai apa yang mereka lakukan, artinya bisa sampai ke tahap itu ya. Tapi bagi saya itu nggak mungkin bisa terjadi secara serta-merta, apalagi di kota yang sebenarnya bukan kota sebesar Jakarta atau Medan ya. Artinya anak-anak juga sebenarnya belum tentu bisa aware dengan teknologi sedekat itu. Tentu ini ada peran guru yang mungkin bisa jadi pembelajaran bagi kita semua ya. Artinya Pak Dhani mungkin bisa mengelaborasi agar jadi pembelajaran bagi kita. Kita juga belajar tentu ya sebagai kampus, juga terutama sekolah-sekolah lain yang ada di daerah-daerah yang relatif tidak dekat dengan kota besar sebenarnya bisa gitu loh. Artinya perlu keyakinan bahwa ini nggak satu halangan yang besar gitu loh Pak. Ya benar sekali Pak Jana. Jadi kalau yang saya rasakan dulu ya Pak, zaman dulu dengan zaman sekarang saat menghadapi yang namanya sistem belajar mengajar ini juga mengalami sesuatu yang berbeda. Dulu kayaknya kan kita ngerasa mungkin lebih dekat dengan guru-guru kita gitu kan. Sekarang ini kan kayaknya ada pembatasan-pembatasan tertentu, apalagi dari segi teknologi atau cara bergaul dan semuanya gitu kan. Tapi itu kan bakalan sangat berpengaruh terhadap karakter si siswa itu sendiri gitu kan. Tentunya dengan Pak Irwansyah tadi bilang siswa-siswa di SMA Masehi sudah, kalau saya pandang ya Pak, sudah cukup siap menghadapi era perubahan teknologi ini sendiri. Kira-kira apa sih Pak yang sebenarnya dilakukan oleh guru-guru yang ada di SMA swasta Masehi ini sehingga kayaknya dekat ya guru-guru dengan siswanya di sana ya Pak ya? Oke, iya. Kebetulan kita itu sekolah kita bernuansa agama. Jadi dan satu sisi ya, kepala sekolah dan pengurus yayasan itu aktif, dan yang membuat siswa itu selalu semakin termotivasi ke depannya untuk menggapai jiwanya itu menguasai teknologi. Ada satu yayasan itu namanya Saniogari Universitas Indonesia, yaitu para mahasiswa dan alumni orang Karo yang sudah kuliah dan tamat dari UI. Mereka cinta tanah Karo. Dan mereka paling suka itu berkunjung ke sekolah kita. Mereka selalu mendatangkan dosen UI dan mendatangkan yoga itu adalah satu matematika IT tamatan Korea. Dia bekerja di Garuda. Mereka selalu datang mengajari tentang IT di SMA Masehi dan selalu mendorong bagaimana bisa siswa itu masuk UI. Dan puji Tuhan ya, untuk SNPTN ini jalur PPKB ya kita diterima UI 2 orang. Wah, hebat Pak. Oh, selamat Pak. Selamat. Ini iya. Menarik ini. Iya. Dan ya biasanya itu sebelumnya dulu ya kami sekolah kita itu kan bisa dikatakan ya sekolah hanya biasa-biasa saja ya. Tapi puji Tuhan 5 tahun terakhir sekolah kita itu sudah 60-70% masuk PTN. Oh, luar biasa. Jadi walaupun dia dari kampung, jadi kalau teknologi itu ya bisa dikatakan sudahlah relatif ya diajari siswa, karena setiap ruangan sudah kita memakai proyektor LCD itu sudah dilengkapi. Guru juga diwajibkan membawa laptop dan tidak hanya menggunakan ya audio saja. Guru itu dituntut. Guru walaupun dia guru sudah tua, dia itu dituntut untuk memberikan materi, mungkin PowerPoint atau audio, pokoknya guru itu dirancang gitu. Dan Universitas Metodis Indonesia juga kadang ya membantu kami. Wah, luar biasa. Membantu kami dalam memberikan guru-guru dalam artian ya inspirasi tentang bagaimana membuat PowerPoint, ya hal yang sederhana saja, tapi selalu diulang-ulang gitu.
sebenarnya ada satu poin menarik ya Pak Dan, yaitu kerjasama antara berbagai pihak itu menjadi critical point. Betul. Dalam beberapa kesempatan, saya berinteraksi ya kita di Politeknik WBI, itu saya juga melihat dukungan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Irwansyah, dukungan yayasan itu menjadi critical point. Yes. Karena bagaimanapun mereka itu adalah penyelenggaranya gitu. Nah ini juga modal yang artinya kita bisa belajar ya, modal yang sama ini ketika Politeknik WBI didukung yayasan juga mengalami perkembangan yang cepat ya dalam mengadaptasi berbagai hal. Ini juga terbukti juga kan di SMA-nya, di sekolahnya Pak Irwansyah. Jadi memang kolaborasi antara pihak-pihak itu menjadi critical point. Dan saya berpikir malah gini ya, saya kemarin bicara dengan timnya Pak Dani dalam pengembangan IT di pembelajaran IT di WBI juga itu kerjasama dengan universitas di Singapura dan China itu harusnya lompatannya kan lebih besar lagi loh. Iya betul. Itu kerjasamanya udah international corporation gitu. Ditambah artinya gini, kita Pak Irwansyah saya mungkin sedikit lebih mengenal WBI ya dari Pak Irwansyah ya. Jadi saya kepikirannya gini, sekolah-sekolah yang di sekitaran kampus itu, WBI itu juga sama seperti yang tadi dilakukan beberapa pihak ke sekolahnya Bapak, itu juga dilakukan sekarang oleh timnya WBI kok ya. Mereka kalau salah itu bergerak di seputar kota itu, seputar kampusnya, itu juga memberikan pelatihan. Ada kemarin yang menarik, ada satu orang hubungin saya, dikasih pelatihan semacam hidroponik, bertanam di tempat-tempat yang di rumah. Itu juga hal-hal yang memang hasil dari sebuah kolaborasi. Nah ini contoh sangat baik ya, sekolahnya Pak Irwansyah dikolaborasi para perantaunya datang, akhirnya terbukti betul ini jauh lebih siap dari banyak sekolah. Itu udah jelas gitu, artinya kolaborasi berbagai pihak. Dan ini juga kolaborasi yang udah sangat jelas dimiliki oleh kalau saya lihat ya, karena saya lebih dekat itu tadi ya WBI tadi. Jadi ini memang harus dikembangkan Pak Dan, kolaborasi ini. Dan ini harus kita tularkan semangat yang dari sekolah Pak Irwansyah, semangat yang ada di Politeknik WBI bahwa kolaborasi itu critical point. Betul sekali. Dan seperti Pak Chandra tadi bilang, suatu hal yang menarik tadi yang dikatakan sama Pak Chandra soal kolaborasi. Kebetulan di WBI sendiri kan basis kami kan entrepreneurship Pak, kewirausahaan. Sekarang ini kan kewirausahaan kan memang bakalan sangat berfokus terhadap yang namanya kolaborasi antara berbagai pihak, mau itu si siswa dengan teman-temannya sendiri, dengan orang-orang networking dia yang lainnya dan sebagainya. Tapi berasal dari mindset. Dan kalau saya lihat tadi dari cerita Pak Irwansyah, karena ada kolaborasi antar universitas-universitas tertentu yang masuk kepada sekolah, jadinya mindset si siswa ini jadinya terbentuk dengan baik ya Pak. Seperti itu. Maksudnya bukan gaptek atau malah nolak sesuatu yang baru, tapi jadinya dia kayak, wah ini memang bakalan seperti ini nih ke depannya, sehingga aku harus belajar untuk menyesuaikan diri. Mindset itu saya rasa itu bakalan sangat penting di situ. Apalagi tadi Pak Irwansyah bilang suasana di sekolah swasta Masih ini agama ya didukung kuat oleh agama itu sendiri ya. Ya karena berapa zona terakhir penerimaan siswa baru yang masuk SMA negeri itu kan berdasarkan zona. Jadi 3 tahun terakhir ini siswa kami 2 tahun terakhir ini siswa kami itu semua dari kampung-kampung. Karena kalau dari kota dia sudah masuk ke negeri. Jadi inilah salah satu bisa dikatakan motivasi. Karena kami cerita ke Sanyugari, Universitas Indonesia, inilah yang kami hadapi. Jadi mereka merancang apa yang bisa dilakukan untuk membuka. Jadi mereka datangkan IT Garuda ke sekolah. Mereka memberikan alatnya itu juga alat pelatihan seperti menangkap sinyal, bagaimana membuat tower gitu, diajari. Jadi siswanya itu ya bisa dikatakan dididik, jadi mereka terinspirasi. Dan siapa yang masuk UI, siapa masuk kuliah ke Taiwan akan kami beasiswa.
dengan catatan harus bisa menguasai ini, harus menguasai ini. Jadi mereka semangat walaupun mereka itu kebanyakan dari kampung. Ini bisa jadi role model yang baru ya Pak? Ini beneran, artinya Politeknik WBI sudah melakukan juga ya proses ini ke beberapa sekolah, tapi input yang diberikan oleh Pak Irwansa ini bisa menjadi tambahan bagi kita sebenarnya untuk menyempurnakan program-program yang dijalankan. Betul. Ya. Setuju Pak. Itu kalau tidak salah bulan 10 kemarin atau bulan Oktober atau November, Wilmar datang ke sekolah. Terus yang membuat saya menarik kemarin yang jurusan Hortikultura ya kalau nggak salah. Betul. Agribisnis Hortikultura. Jadi kemarin saya menawarkan tolong ajari kami tentang hortikultura. Kebetulan kita salah satu sekolah adiwiyata sudah lulus provinsi, sekarang masuk ke tingkat nasional. Biar bisa sekolah kita masuk ke tingkat nasional, bisa diperkirakan seperti itu. Jadi harus belajar lagi, karena kalau hanya menggunakan tenaga guru tidak dari langsung orang praktikannya, itu agak susah untuk mencapai tingkat nasional. Kemarin sudah saya tawarkan. Siap Pak. Ini bakalan bisa saya catat ini ya. Nanti kami bakalan pasti berhubungan lagi ya Pak soal ini juga. Nanti kami akan follow up mengenai hal ini, karena kalau saya lihat ya dari cerita Bapak dengan kolaborasi dengan universitas tertentu, jadinya universitas atau institusi tertentu itu jadinya sebagai kayak role model ya Pak kepada si siswanya gitu kan. Dan itu bakalan jadi critical point kan untuk si siswa melihat perkembangan dirinya itu bakal jadi apa gitu kan. Pastinya nanti kita akan kolaborasi lagi Pak dalam hal agribisnis hortikultura ini Pak. Pasti kami dukung. Ya. Karena begini Pak Dan, sekarang ini kan eranya bukan berkompetisi ya. Kita berkolaborasi melakukan bagian yang belum dilakukan. Nah, sekolahnya Pak Irwansa, SMA Masehi ini sudah dapat bantuan dari pihak lain terkait IT. Jadi kita di sekolah ini tentu kita melakukan kolaborasi di sisi lain. Di sekolah-sekolah lain, saya sebut kita semua pendidikan ya, artinya saya oleh WBI ini kan semua kita berkolaborasi dalam satu lingkaran kebaikan untuk pendidikan. Nah, di sekolah lain yang IT-nya belum kuat, WBI juga nggak boleh lepas tangan. Artinya WBI juga harus kasih IT. Nah, di sekolah ini memang IT kelihatannya tidak menjadi urgent lagi untuk dikerjakan bersama. Ya, artinya tadi Pak Irwansa sudah mengatakan ini ada bagian yang sangat spesifik yang bisa dikembangkan ke depan dalam konsep kolaborasi itu sih. Jadi artinya jangan diulang mengerjakan sesuatu yang memang sudah dilakukan. Itu akan inefisien. Jadi kita harus berbagi tugas memang Pak. Kolaborasi itu. Ya, menarik sekali Pak. Ya Pak Irwansa, kalau di sekolah SMA Masehi sendiri Pak, saya rasa kalau saya lihat kan kayaknya peran Bapak dalam hal mengajar itu sendiri kan kayaknya kan betul-betul ini ya terjun langsung, dalam arti kata passion Bapak itu atau guru-guru yang ada di SMA swasta Masehi itu sendiri betul-betul intens atau sangat fokus terhadap pengajaran itu sendiri. Tapi seperti yang tadi kita bicarakan kan soal COVID-19 ini sendiri, banyak tantangannya itu sendiri. Nah, terkaitan sama itu ya Pak, gimana sih menghadapi ya, kalau Bapak sebagai guru menghadapi tantangan ini supaya kadang-kadang kan kita stres juga kan dalam hal, teknologi, belum lagi harus buat materi-materi baru dan sebagainya. Gimana sih caranya supaya tetap kita fokus, tetap kita memberikan yang terbaik kepada si siswa-siswa ini? Karena kan seperti Bapak tadi bilang, kedekatan antara siswa dengan guru kan itu harus tetap terjaga, gitu Pak. Apa yang kira-kira yang dilakukan di sekolah Masehi Pak? Iya, kebetulan kita ini adalah swasta. Kita adalah swasta Pak. Jadi kalau swasta itu kan bisa dikatakan honorer itu tergantung daripada yayasan, tergantung yayasan. Jadi guru itu memang dituntut
dalam kreativitas. Guru itu dituntut dalam kreativitas. Jadi yayasan itu juga dan kepala sekolah itu kan mengevaluasi. Memang walaupun dalam timbul kebosanan, jadi guru itu kalau kita tidak memberikan pelayanan ekstra kepada siswa, bagaimana kita mengutip uang sekolahnya? Bagaimana? Orang tua mungkin agak keberatan gitu. Agak keberatan. Jadi kita, ya itulah yang ditekankan kepala sekolah. Berikan pelayanan ekstra. Jadi wali kelas itu juga selalu di samping memberikan materi, bertanya guru siapa yang tidak masuk dalam satu hari ini, wali kelas juga sering memberikan hiburan. Artinya hiburan, oke, nilai Syahnu tinggi, berarti dia siap-siap untuk kelas 12 nanti lanjutan masuk ITB ya, ini masuk STAN nanti ya. Jadi itu yang kami tekankan dalam grup wali kelas. Jadi wali kelas itu juga ya membuatlah tidak bosan kepada siswa. Mungkin ya seperti sejarah, mereka belajar sejarah, mereka selalu bernyanyi. Hari ini kita kan cuma satu pelajaran, kita bernyanyi aja ya. Ya, kita nyanyi apa? Seperti itu dibuat wali kelas. Ya, ya. Gitu, Pak. Jadi fun ya Pak ya. Memang jangan terlalu serius, tapi juga nggak melepaskan istilahnya yang harus dicapai dalam pembelajaran itu kan harus tetap ada. Tapi jangan sampai si siswa itu stres juga ya Pak ya. Iya betul Pak. Ya. Luar biasa nih Pak Chandra. Ya, ini kita menarik ya yang kita dengar hari ini. Secara pribadi, secara personal saya diyakinkan, wah pembelajaran ini bisa kita lanjutkan bahkan nanti ketika pandemi udah berakhir, kita bisa mengkolaborasi ini Pak antara online dengan tatap muka di kelas. Ini akan menjadi bentuk pembelajaran yang nanti akan jauh lebih baik ya. Dalam pendidikan itu disebut blended learning, jadi di blended antara online tatap muka dengan yang kuliah konvensional. Tatap online ini ada hal yang menarik ya, dia bisa diduplikasi secara cepat gitu. Artinya kan misalnya kelas online bisa dilakukan atas 200 orang secara bersama, kuliah pengantarnya atau belajar ceramahnya itu bisa langsung ke 200 orang. Kalau ini kan nggak bisa kita lakukan di ruang kelas yang kapasitasnya cuma 30 gitu. Nah, ada menarik. Jadi bisa kita untuk hal-hal yang bersifat general itu bisa dilakukan secara massal gitu. Jadi kita bisa bisa bertindak lebih efisien. Jadi memang kalau misalnya kita mampu mengintegrasikan apa yang kita lakukan di zaman pandemi ini nanti dengan zaman normal yang kita berdoa secepatnya normal kembali, itu akan lebih luar biasa Pak. Iya. Itu akan lebih luar biasa. Ya Pak, kayaknya kita udah banyak ini ya membahas soal pengajaran-pengajaran di masa-masa COVID-19 ini. Pak Irwansyah sendiri Pak, kira-kira ada pesan Pak yang mungkin ingin disampaikan kepada guru-guru atau bahkan siswa-siswa yang ada sekarang, atau mungkin alumni yang sudah yang berasal dari sekolah swasta SMU Masehi ini, ada nggak kira-kira pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan? Iya, untuk guru ya tetap semangat, jangan jenuh walaupun jari-jari ini capek itu mengoreksi dan memberikan tugas, tetap semangat. Memang ya dalam situasi seperti ini kita memang tidak ingin situasi seperti ini, walaupun capek tetap aja semangat karena tujuan kita itu adalah ya mencerdaskan anak-anak kita. Dan untuk siswa ya ikuti anjuran pemerintah, kerjakan tugasnya dengan baik, apa yang diminta guru dan wali kelas, ikuti. Dan ya alumni tetap semangat, jaga kesehatan dimanapun kalian berada, tetap buatlah menjadi kebanggaan orang tua, dan kami tunggu toga wisudanya untuk menjadi album alumni kita. Iya Pak, bagus Pak. Ya Pak. Iya, terima kasih Pak Irwansyah dan juga Pak Chandra Situmorang Pak sudah kita berada dalam talk show ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak berdua, juga kepada penonton yang sudah setia saksikan nanti juga episode series kami yang berikutnya. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang Pak Dani. Terima Pak kasih. Irwansyah, Selamat siang. Terima kasih Pak Stemyang, Pak Dani.